Bayangkan, ini kamu lagi duduk di gang sempit, makan cilok dan tiba-tiba si tukang cilok nyeletuk. Lu galau ya, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, padahal kamu belum ngomong apa-apa. Begitulah kisah absurd dari Bang Ujang, tukang cilok, yang ternyata bukan manusia biasa, tapi alien dari planet Bekasi, makhluk luar angkasa yang datang ke bumi untuk satu misi rahasia, mengumpulkan rasa manusia lewat cilok, dari cinta tak terbalas, dosa masa kecil, sampai rahasia kelam warga. Semua terbongkar hanya karena makan cilok tusuk 2000. Tapi misi ini nggak sesederhana itu. Saat cilok bocor dan emosi tak terkendali meledak jadi bencana kampung. Cuma satu orang yang bisa menyelamatkan dunia. Remaja lugu bernama Dio, si penggemar cilok yang mendadak jadi pahlawan rasa. Penasaran gimana? Akhirnya, siap-siap karena cerita ini akan bikin kamu ngakak, mikir, dan mungkin curhat sambil makan cilok di pojokan. Gang Senggol sore itu seperti biasa, ramai dan penuh warna. Bau gorengan, suara motor, teriakan anak-anak, dan dentingan sendok dari warung mie ayam bersahutan seperti orkestra dadakan. Tapi ada satu hal baru yang bikin keramaian itu terasa. Aneh, seorang tukang cilok dengan gerobak bercahaya biru neon mangkal di ujung gang. Namanya Bang Ujang, tapi orang-orang lebih suka menyebutnya cilok psikolog. Entah siapa yang memulai julukan itu. Tapi sejak pertama kali muncul seminggu lalu, pria berpeci biru tua itu sudah bikin banyak warga kampung resah sekaligus ketagihan. Dio, remaja kelas 2 SMA yang tinggal di dekat musala, awalnya tak ambil pusing. Ia pikir cuma tukang cilok biasa yang kebanyakan gaya. Tapi rasa penasaran membuncah setelah Bejo, sahabatnya, cerita kalau Bang Ujang bisa tahu isi hati pembelinya. Serius Jo, dia bisa tahu kamu kentut pas salat Isya kemarin? Bejo menunduk malu. Iya bro, gue belum ngomong apa-apa. Dia udah nyeletuk, kentut lo yang bikin Pak Ustaz batal wudhu ya. Gue langsung kabur. Itu cukup membuat Dio penasaran. Maka sahur itu, Dio menunggu antrean sepi dan berjalan mendekat. Gerobak cilok itu aneh. Ada lampu kecil berkedip, seperti indikator mesin. Di bawah tulisan cilok empuk. Ada catatan kecil berbunyi, bayar seikhlasnya. Tapi hati-hati, isi pikiranmu bisa bocor. Dio menelan ludah. Tapi tetap maju bang, cilok 5.000. Bang Ujang tersenyum, menyendok cilok dengan gerakan pelan. Wajahnya penuh ketenangan seperti guru yoga. Tapi yang bikin Dio merinding adalah ucapan berikutnya, buat yang lagi nahan cat ke Dinda ya. Nih, kasih saus banyak, biar keberanianmu juga pedas. Dio terdiam. Dia belum cerita ke siapapun bahwa dia naksir Dinda, teman sekelas yang baru pindah dari Bandung. Bahkan Bejo pun tak tahu. Gak usah kaget, kata Bang Ujang sambil menyodorkan bungkus cilok. Semua orang punya rahasia, tapi rahasia paling kuat itu yang belum diucap. Dio hanya bisa mengangguk, tapi hatinya berdebar. Cilok ini aneh rasanya, empuk dan gurih. Tapi saat dimakan, Dio merasa seolah sedang ditenangkan. Pikiran galau tentang Dinda seolah diredam. Sejenak ia bahkan merasa dimengerti oleh sebiji cilok setelah hari itu. Dio tak bisa berhenti memikirkan Bang Ujang. Dan bukan hanya dia. Seisi kampung mulai bergunjing. Ibu-ibu mengaku suaminya jadi lebih jujur setelah makan cilok. Ada juga yang bilang anaknya menangis setelah makan satu tusuk. Karena tiba-tiba ingat dosa nyolong jajan di warung. Bang Ujang menolak diwawancarai. Tapi ia selalu tersenyum pada siapapun. Seolah ia tahu segala luka batin orang-orang yang datang. Lo tuh siapa sih sebenarnya? Tanya Dio diam-diam saat sore itu sepi. Bang Ujang hanya tertawa kecil. Yang penting, ciloknya halal. Dan dari tawa itu, Dio tahu, ini bukan tukang cilok biasa, tapi misteri sesungguhnya baru dimulai. Dio duduk di kursi taman sekolah, sendirian. Tangannya masih menggenggam sisa cilok yang tadi dibelinya sebelum berangkat sekolah. Ia mencoba memikirkan ulang, bagaimana bisa tukang cilok tahu isi hatinya? Apakah ini sulap, atau jangan-jangan semacam ilmu batin? Lo naksir Dinda? Jah? Pertanyaan itu terdengar di belakangnya. Dio terkejut. Tapi bukan Bang Ujang yang bicara melainkan Dinda sendiri. Dio tersedak cilok di mulutnya. Aduh, ngagak, ngahak, jawab Dio dengan mulut masih penuh. Dinda tertawa. Santai aja Dio, aku dengar dari Bang Ujang. Dio langsung pucat. Bang Ujang ngomong ke lo? Iya, katanya ada anak yang tiap beli cilok selalu mikirin aku. Terus waktu aku tanya siapa, dia cuma senyum sambil nyodorin cilok dan bilang, cintanya polos kayak cilok tanpa saus. Lucu banget kan? Dio tidak tahu harus marah, malu, atau berterima kasih. Tapi dalam hatinya, ada campuran ledakan rasa yang aneh.
Bang Ujang bukan hanya tahu isi hati orang, tapi juga menyebarkannya di kampung. Fenomena terbongkarnya rahasia mulai merebak. Pak RT mengaku di pos ronda bahwa ia dulu pernah mengintip nilai ujian anaknya dan pura-pura bangga. Ibu Linda, ketua PKK, mendadak menangis di depan gerobak cilok. Mengaku pernah simpan perhiasan sumbangan buat kegiatan masak bersama. Dan setiap kali rahasia terungkap, mereka merasa lega, tapi masalahnya tidak semua orang suka rahasianya terbongkar. Suatu malam, Pak Jono, tetangga paling cerewet, mengajak beberapa warga untuk mendatangi Bang Ujang. "Kita harus usir dia. Ciloknya bikin kampung ini jadi tempat pengakuan dosa," teriak Pak Jono. Ironisnya, malam itu dia sendiri akhirnya mengaku suka pakai daster istrinya dayem-dayem karena adem di paha. Keesokan harinya, Bang Ujang tetap jualan seperti biasa. Rahasia manusia tuh kayak cilok mentah. Kalau nggak dimasak, baunya asem terus. Mending dibikin empuk, dikasih saus, terus ditelan, baru lega. Begitu kata-katanya pada Bejo yang mencoba protes karena Dio jadi malu berat sama Dinda. Dio memutuskan untuk konfrontasi. Ingin tahu bagaimana bisa Bang Ujang tahu isi pikirannya. Apakah ada kamera tersembunyi? Atau ini sekadar kebetulan yang terlalu tepat? Bang Ujang hanya tersenyum. "Kamu belum siap tahu jawabannya, tapi kamu boleh ikut aku besok malam. Ada sesuatu yang perlu kamu lihat." Dan malam itu, pintu rahasia kisah Bang Ujang mulai terbuka. Tapi tak ada yang bisa menyiapkan Dio untuk kenyataan bahwa tukang cilok favoritnya bukan dari bumi ini. Malam itu, Dio tidak langsung pulang ke rumah. Ia duduk di atas tumpukan karung beras kosong di belakang warung Bu Sumarni. Udara terasa hangat, dan bulan menggantung pucat seperti lampu petromak yang kehabisan gas. Pikiran Dio berkecamuk. Bang Ujang menyuruhnya datang malam ini untuk melihat sesuatu. Jam menunjukkan pukul 21 ketika terdengar bunyi roda gerobak yang khas. Cik 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 cik. Gerobak cilok melintas pelan. Dengan lampu biru neon berpendar lembut tanpa suara, Bang Ujang berhenti di depan Dio. Ia menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Ayo, kita mulai." Mereka berjalan pelan menuju tanah lapang dekat pemakaman. Dio menahan napas. Apakah ini malam di mana ia akan dijadikan tumbal, atau malah dihipnotis dan dijual ke makhluk planet lain? Bang Ujang berhenti di tengah lapangan. Ia membuka tutup gerobak yang biasanya untuk saus kacang, dan dari dalamnya mengeluarkan benda seperti batu bulat transparan mirip telur dinosaurus, tapi menyala biru di tengahnya. "Lihat ini," kata Bang Ujang pelan. Ia mengambil sebiji cilok, lalu memasukkannya ke mulutnya. Dikunyah, lalu dilepeh. Tapi yang keluar bukan lagi cilok biasa. Bola kecil itu melayang di udara, seperti balon helium. Ia berputar perlahan, memancarkan cahaya halus. Dio terbelalak. Itu ciloknya, ya, tapi bukan sembarang cilok. Ini sudah menyerap energi emosi manusia. Cahaya biru di bola cilok itu berdenyut, perlahan, seperti detak jantung. Tiba-tiba, benda itu terbang tinggi ke udara, lalu menghilang dalam percikan kecil cahaya. "Apa yang barusan gue lihat?" "Itu adalah bagian dari misi kami." Cilok menyerap emosi galau, takut, cinta yang tak terbalas, kebohongan kecil, semuanya terekam. Saat energinya cukup, ia terbang ke pemancar utama, lalu dikirim ke planet Bekasi. Dio mengerjap. "Tunggu, planet Bekasi itu maksudnya Bekasi yang di Indonesia?" Bang Ujang tertawa pendek. "Bekasi yang kamu tahu hanya cabang. Planet aslinya berada 700 tahun cahaya dari sini, tapi orbitnya bisa berinterferensi melalui dimensi ketiga jalur migrasi gorengan." "Apa?" "Ya, makhluk di planet kami dulunya manusia biasa, tapi mereka berevolusi melalui makanan tusuk-tusukan. Energi utama kami sekarang adalah rasa." Dio bisa menelan ludah antara takut dan lapar. Keesokan paginya, Dio merasa seperti mimpi, tapi bukti paling nyata adalah kucing oranye milik Bu Sumarni. Kucing itu memakan sisa cilok yang dibuang Dio malam sebelumnya. Dan sekarang, kucing itu melayang. Warga giga. Kucing bernama Gembul itu naik ke atas pohon tanpa memanjat, cuma melayang seperti balon gas. Ia meringkuk di atas cabang pohon sambil mengeong bingung. "Wah, ini mah guna-guna," teriak Pak Darto, tukang servis kipas angin. "Bukan, ini kerjaan si Ujang Cilok," teriak yang lain. Dio panik. Ia tahu situasi bisa meledak, tapi ia juga belum siap menjelaskan kebenaran soal planet Bekasi. Bang Ujang datang sore harinya, seperti biasa. Tapi kali ini, ia menambahkan tulisan baru di gerobaknya. "Cilok bisa bikin terbang, kalau kamu rela melepas beban." Beberapa warga tertawa, mengira itu sekadar iklan lebay. Tapi Dio tak. Itu peringatan yang sangat serius. Dio memandangi langit malam dari atap rumahnya. Di tangan kanannya,
sebiji cilok yang belum dimakan. Di tangan kirinya, ponsel yang hampir jatuh karena berkeringat. Ia sedang menulis pesan untuk Dinda, ingin menceritakan segalanya. Tapi setiap kali menggetik, jempolnya berhenti. Bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa tukang cilok yang membuatnya jatuh cinta lebih cepat dari apapun itu? Ternyata, alien dari planet Bekasi. Tiba-tiba, layar ponselnya berkedip. Tampil pesan baru, bukan dari siapa-siapa, hanya muncul begitu saja. Kamu bingung mau cerita dari mana, tapi tak perlu cerita, dia sudah tahu. Uji Dio terkejut, bukan cuma bisa baca pikiran secara langsung sekarang, Bang Ujang bisa telepati lewat sinyal seluler. Keesokan malam, Dio mendatangi gerobak cilok dengan muka merah padam. Bang, lo ngehack HP gue? Bang Ujang tertawa, gak perlu ngehack, gelombang pikiran kamu terlalu berisik. HP kamu cuma media. Dio mendesah, lo bener-bener alien ya? Bang Ujang mengangguk, tepatnya agen pengumpul rasa. Kami dari klan Bekasi Lux Divisi Parasa, ada juga yang kayak gitu. Dio makin pening. Bang Ujang lalu mengeluarkan benda seperti tutup termos dan memencet tombol di dalamnya. Suara klik disusul cahaya hologram biru muncul di udara, membentuk peta galaksi. Di salah satu titik, ada tulisan Bekasi Lux 3. Emotional Energy Harvesting Sector ini, planet kami. Dulu manusia seperti kalian, tapi setelah ratusan tahun mengembangkan teknologi kuliner emosional, kami sadar, rasa itu energi. Tapi kami kehabisan stok emosi karena warga kami makin tidak punya rahasia. Semua jujur, terlalu damai. Maka kami butuh rasa manusia, terutama yang belum tuntas. Dio mulai paham. Bang Ujang menambahkan, karena itulah kami menyamar jadi tukang cilok. Makanan paling dekat dengan kejujuran. Kamu nggak bisa bohong pas makan cilok. Kalau enak ya enak, kalau keras ya bilang keras. Tapi, kenapa Bekasi? Tanya Dio sambil menatap langit. Bang Ujang tersenyum. Itu bukan nama sembarang. Dalam bahasa galaksi kami, Bekasi artinya penghubung rasa dan logika. Tempat di mana rasa manusia bisa diterjemahkan jadi kekuatan nyata. Dan kamu datang ke sini, buat ngumpulin perasaan kami? Tanya Dio. Ya, tapi tenang saja, kami tidak mengambil cinta atau kenangan kalian. Kami hanya menyerap sisanya, yang bikin kamu nyesek, yang bikin kamu susah tidur, yang kamu pikir harus kamu simpan sendiri. Kami bantu meringankan. Dio terdiam. Tapi bukankah itu manipulasi, membaca pikiran orang tanpa izin? Bang Ujang menatapnya serius. Kalau kamu melihat seseorang tersesat di hutan, dan kamu tahu jalan keluarnya, apa kamu akan diam saja? Atau kamu beri petunjuk? Aku kasih tahu. Nah, kami cuma memberi jalan keluar lewat cilok. Sementara itu, di kampung, suasana mulai memanas. Kucing gembul masih belum turun dari pohon, dan beberapa warga mulai merasa aneh setelah makan cilok. Bukannya merasa lega, malah jadi nangis semalaman. Pak RT dan beberapa warga mengadakan rapat darurat. Kita harus minta penjelasan. Cilok ini terlalu emosional. Tapi sebelum ada keputusan, langit di atas kampung berkedip sekali. Sejenak semua lampu padam. Dari kejauhan, suara pelan terdengar. Selamat datang di frekuensi rasa. Kalian sudah masuk ke dimensi transisi. Harap tenang, emosi kalian sedang diurai. Dio tahu, ini baru awal dari sesuatu yang sangat besar dan absurd. Tapi ia juga tahu satu hal, Bang Ujang bukan tukang cilok biasa. Dan rasa dalam ciloknya bukan sekadar gurih atau kenyal, tapi pintu masuk menuju rahasia semesta. Pagi itu, suasana Gang Senggol terasa lengang. Tidak ada aroma cilok seperti biasanya. Gerobak Bang Ujang menghilang sejak malam. Lampu-lampu berkedip, dan suara aneh muncul di langit. Warga mulai bertanya-tanya, apakah itu gangguan listrik biasa, atau pertanda bahwa mereka sudah masuk ke dimensi lain. Di pos ronda, Pak RT duduk, gelisah sambil memeluk termos teh. Ini udah nggak wajar. Dulu cilok itu cuma bikin kenyang, sekarang malah bikin warga ngaku dosa. Ibu-ibu pengajian juga mulai resah. Setiap makan cilok Bang Ujang, suami saya jadi rajin minta maaf, terus nangis sendiri. Katanya ingat mantan. Dio dan Bejo, di sisi lain, sudah tahu semua kebenarannya. Bejo bahkan mulai mengembangkan teori sendiri. Gue curiga, cilok itu tuh kayak chip penyerap sinyal otak. Jadi pas kita makan, dia nyerap gelombang pikiran Bang, kata Bejo sambil main koret-koret papan tulis bekas. Kayak USB emosi gitu ya, balas Dio. Mereka duduk di sebuah gudang kosong yang dulunya digunakan untuk simpan sisa alat karnaval. Sekarang jadi markas kecil mereka untuk menyelidiki apa sebenarnya fungsi utama cilok alien. Di sudut ruangan, mereka menyimpan satu tusuk cilok yang berhasil mereka selamatkan malam sebelumnya. Tusuk itu sekarang disimpan dalam botol kaca tertutup. Setiap malam, cilok itu memancarkan cahaya redup, seolah masih hidup. Gue pengen buka cilok ini, kata Bejo.
kita bedah isinya. Kayak otopsi cilok? Yoi, cilok forensik. Dengan peralatan sederhana gunting kuku, pisau cutter, dan senter dari mainan Happy Meal mereka membelah cilok itu. Tapi alih-alih kenyal biasa, bagian dalamnya berisi semacam jeli biru mengilap. Mirip lendir alien di film sci-fi. Tiba-tiba, suara mendengung terdengar. Ziz, senter mainan bergetar, lalu meledak pelan dengan percikan api kecil. "Woi, ini bukan cilok biasa!" teriak Bejo sambil berguling keluar ruangan. Dio menatap isi cilok itu dalam-dalam, dan dalam sepersekian detik, kepalanya terasa kosong. Seperti seluruh pikirannya disedot ke dimensi hampa, suaranya hilang. Tapi dalam pikirannya terdengar suara. "Selamat datang di pusat pemrosesan emosi, identitas, Homo sapiens, energi, bingung, penasaran, cinta samar, sumber layak konsumsi, menyimpan potensi tinggi." Dio jatuh pingsan. Saat sadar, Dio mendapati dirinya di ruangan penuh asap aroma kaldu. Di hadapannya, Bang Ujang sedang menyeduh saus cilok. "Selamat datang kembali, Dio," katanya tenang. "Gue tadi kayak ngilang." "Benar, kamu masuk ke jaringan utama kami. Cilok yang kamu belah adalah perangkat pemroses tingkat tinggi. Kami sebut itu sebagai gembultron karena bentuknya mirip cilok gembul." Dio masih pusing. "Lo bikin semua ini buat apa, Bang?" Bang Ujang menatap tajam. "Emosi manusia itu sumber daya terkuat di galaksi, tapi harus dikumpulkan dengan jujur. Kalau dipaksa, rasanya pahit. Kami mengumpulkannya lewat makanan, karena saat orang makan, mereka paling jujur. Jadi cilok ini kayak alat panen rasa. Ya, dan kamu adalah satu dari sedikit manusia yang bisa menahan efek langsungnya. Itu artinya kamu layak tahu lebih banyak di malam yang sama." Dio diperkenalkan pada sesuatu yang lebih besar. Di dalam gudang tua dekat rel kereta api, tersembunyi portal mini ke dimensi rasa. Di sana, puluhan cilok melayang seperti lampion masing-masing, menyimpan emosi orang-orang. Di kampung, ada yang berwarna biru muda berisi kegalauan, merah muda berisi cinta terpendam, abu-abu berisi kebohongan, dan ungu berisi niat jahat. Setiap tusuk cilok bisa menyimpan 7 lapis rasa. "Jelas, Bang Ujang. Kami butuh ratusan tusuk untuk mengisi satu tabung energi ke planet Bekasi." Dio terdiam. "Tapi ini berarti lo ngambil sesuatu dari kami." "Tidak mengambil, hanya menyaring. Kami kembalikan rasa itu dalam bentuk ketenangan. Kamu lihat sendiri, banyak warga merasa lega setelah makan cilok kan?" Dio mengangguk. Tapi ia juga sadar, semua ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika salah satu tusuk cilok bocor, dan emosi jahat yang tersimpan lepas, kampung ini bisa meledak jadi drama kolosal tanpa skenario. Keesokan paginya, Bejo memanggil Dio tergopoh-gopoh. Di tangan kanannya ada lembaran fotokopi dari masjid. "Bro, lo harus lihat ini." Dio membaca dengan cepat. Itu undangan rapat warga khusus membahas tukang cilok. Di sudut bawah undangan, ada cap resmi dan tulisan besar, "Bang Ujang, ilmu heighten." Ternyata malam sebelumnya Pak RT dan Ibu PKK merekam video anak mereka yang tiba-tiba menangis histeris setelah makan cilok. Si anak, sebut saja Adi, mengaku telah main koret-koret buku raport adiknya karena iri nilai. Ibu PKK langsung panik dan menuduh Bang Ujang memakai cilok pembuka aib. Warga mulai terbelah. Ada yang percaya Bang Ujang membantu mereka jujur, tapi ada juga yang merasa hidup mereka malah makin rumit. Kalau kita terus makan ciloknya, bisa-bisa kita ngaku semuanya. Rahasia rumah tangga, masa lalu kelam, bahkan dosa waktu kecil. Teriak Bu Enok di posyandu. Pak RT mengambil langkah tegas. Ia membuat rencana untuk menyita gerobak Bang Ujang. Namun, ketika malam itu mereka mendatangi tempat biasa Bang Ujang mangkal. Gerobak itu sudah hilang. "Wah, dia kabur," kata Pak RT. "Jangan-jangan dia tahu lewat pikiran kita," sepup warga lain. Padahal malam itu, Bang Ujang sedang di tempat lain di dimensi rasa, menunjukkan Dio apa yang bisa terjadi jika cilok penyerap emosi rusak atau dilepas sebelum waktunya. Mereka berdiri di depan kawah kenyang, sebuah tempat penyimpanan emosi mentah. Di sana, Dio melihat bola cilok membesar, menggelembung seperti balon gas. "Kalau ini bocor," kata Bang Ujang, "warga bisa mengalami ledakan rasa. Bukan ledakan fisik, tapi mereka akan jujur. Tanpa filter dalam skala ekstrem." Dio menelan ludah. "Lo harus bantu gue." Warga mulai curiga. "Gue nggak bisa muncul terang-terangan sekarang, tapi kamu bisa jaga satu hal." "Apa?" Bang Ujang mengeluarkan tusuk cilok berlapis titanium. Di ujungnya ada lampu kecil berkedip. "Ini tusuk suci, pendeteksi emosi berlebih. Pegang ini." Kelau. Warna lampunya jadi ungu gelap,
artinya emosi seseorang sudah terlalu penuh dan bisa meledak. Dio menerima tusuk itu dengan hati-hati, seperti menerima tanggung jawab menjaga kunci reaktor nuklir berbentuk cilok. Sementara itu, Bejo tidak tinggal diam. Ia malah terinspirasi jadi agen rasa sendiri. Dengan bantuan pamflet dan spanduk printen, Bejo mulai berjualan cilok versi KW di depan gang. Ia menyebutnya cilok curhat. Makan satu, lepas bebanmu. Sejak pertama kali melihat bola cilok melayang dan mendengar penjelasan tentang planet Bekasi, Bejo merasa hidupnya menemukan makna baru. Selama ini, dia hanya dikenal sebagai anak pengangguran yang kerjaannya ngamen pakai tutup galon dan nyari wifi gratisan. Tapi setelah tahu Bang Ujang adalah agen galaksi yang menyerap emosi lewat cilok, Bejo merasa panggilan jiwanya jelas. Gue juga mau jadi agen, tapi agen lokal dulu bang. Bejo menghampiri Dio di depan rumah sambil membawa papan kayu bertuliskan Pusdiklat Cilok Rasa. Dio hanya bisa menepuk jidat. Gue serius bro. Lo bayangin, kalau semua orang jujur lewat cilok, dunia ini damai. Nggak ada utang yang nggak diakuin, nggak ada cinta yang dipendam bertahun-tahun. Semua bisa dibocorin lewat tusuk sate dan saus kacang. Dio sebenarnya setuju, tapi sejak kejadian tusuk Susinia mulai berkedip merah dan beberapa warga menunjukkan gejala jujur berlebihan. Dia tahu ini bukan pekerjaan main-main, tapi Bang Ujang sepertinya punya rencana lain. Suatu malam, Bejo dibawa ke tempat rahasia di balik musola tepat di bawah tangga yang biasanya dipakai bocah ngumpet saat azan. Di sana Bang Ujang membuka pintu kecil di tanah. Terowongan sempit berisi cahaya biru mengarah ke sebuah ruangan yang penuh tusuk-tusuk cilok mengambang. Ini pusat pelatihan dasar agen rasa. Hanya mereka yang bisa menahan diri dari mencicipi cilok mentah yang bisa lulus. Bejo menelan ludah. Di hadap ratusan cilok mentah mengambang dalam tabung kaca. Bang Ujang menjelaskan, cilok mentah yang belum diproses penuh adalah bentuk energi paling murni. Siapapun yang memakannya akan langsung mengekspresikan rasa terpendam dalam radius 50 meter dan Bejo, si anak kampung yang doyan ngemil, ditantang. Tidak makan satupun Bejo bertahan selama 4 menit. Setelah itu, ia menyendok satu cilok, menatapnya sejenak, lalu berkata, Bismillah. Seketika, mulut Bejo menyemburkan kata-kata. Gue sebenarnya suka sama Bu Murni guru BP sejak kelas 5 SD. Gue nyimpen fotonya di dompet walau udah luntur. Dan gue pernah curi kresek dari warung Bu Yuli. Cilok di sekitarnya langsung meletus, seperti popcorn. Bang Ujang menghela napas panjang. Kamu belum siap Bejo. Bejo tersungkur lemas. Gue cuma lapar bang. Tapi meski gagal ujian pertama, Bang Ujang melihat potensi lain. Bejo mungkin tidak cocok jadi pengumpul rasa, tapi ia bisa menjadi penyalur. Agen yang menyeimbangkan emosi warga dengan cara yang tidak langsung. Malam itu, Bejo diberikan tusuk penyeimbang. Berbentuk seperti tusuk gigi biasa, tapi saat diarahkan ke seseorang yang sedang emosi, warna ujungnya berubah. Merah menyala jika marah, biru jika galau, hijau jika sedang jatuh cinta, kuning kalau lagi lapar tapi gengsi minta traktir. Bejo girang bukan main. Ini semacam mood detector bang, lebih dari itu. Ini kunci keseimbangan rasa di kampung ini. Keesokan harinya, Bejo keliling kampung bukan untuk jualan, tapi menawarkan konsultasi emosi gratis. Ia berdiri di dekat musala sambil teriak, cek suasana hati gratis. Jujur dalam satu tusuk, Pak RT yang lewat ditepuk dengan tusuk tersebut, dan ujungnya langsung jadi merah padam. Pak RT, lagi marah ya? Enggak. Tapi tusuknya bilang marah. Pak RT diam sejenak, lalu menunduk. Istri saya ngasih lauk teri lagi. 3 hari berturut-turut. Bejo menepuk bahunya. Sabar pak, mau cilok? Dengan cara kocaknya, Bejo mulai membantu warga menyalurkan rasa tanpa harus meledak. Ia bahkan menciptakan istilah baru. Cilok itu singkatan dari curhat ikhlas, lewat olahan kenyal. Sementara itu, Dio memantau pergerakan tusuk sucinya. Seminggu terakhir, lampunya berkedip makin sering. Apalagi setelah ada satu warga yang katanya menangis saat makan cilok dan mendadak ingin cerai. Padahal baru menikah 2 minggu. Dio menduga ada cilok yang bocor dan firasatnya benar. Warga Gang Senggol sedang dalam euforia besar. Bejo dengan idol menyarankan agar diadakan festival cilok jujur sebagai cara mengembalikan kepercayaan warga terhadap cilok Bang Ujang. Ayo kita bikin warga sadar. Cilok itu bukan musuh, tapi sahabat rasa. Teriak Bejo penuh semangat di balai warga. Dengan poster warna-warni dan baliho bertuliskan bebaskan rasa, makan cilok. Festival itu pun digelar di lapangan RW. Ada lomba makan cilok pedas, cilok rasa durian, bahkan cilok celeng di mana peserta harus mengaku satu rahasia sebelum boleh makan cilok. Warga Burbandong-Bandong hadir. Bahkan tukang parkir dari kampung sebelah pun ikutan.
Tapi yang tidak mereka sadari, salah satu tusuk cilok di festival itu adalah cilok bocor. Yang semestinya disimpan dalam ruang isolasi, cilok itu jatuh ke tangan Pak Kusnadi, seorang pensiunan pegawai kelurahan yang dikenal pendiam. Ia makan cilok itu sambil duduk di kursi plastik dekat panggung. Tiba-tiba, wajahnya memerah. Nepals berat. Lalu, aku dulu suka istri sahabatku. Aku ngintip buku tabungan dia. Dan aku pernah ganti kopi Arabica dengan Indomie yang dihalusin. Semua warga menatapnya. Hening. Lalu satu demi satu warga yang pernah makan cilok dari Bang Ujang mulai bereaksi. Bu Nining berteriak, "Aku pernah mau kabur ke Korea gara-gara lelaki di Facebook." "Pak Rojak, aku punya dompet kepiting berisi surat cinta zaman ABRI." Warga lain ikut-ikutan, seolah festival berubah jadi ajang pengakuan dosa massal. Ada yang nangis, ada yang ketawa, ada yang muntah sambil curhat. Dio langsung mengambil tusuk suci dari sakunya. Lampunya berkedip. Merah menyala tanda darurat rasa. Dia lari ke panggung dan berteriak, "Ini semua cilok kenia kemasukan emosi lepas. Jangan makan lagi." Tapi semua orang sudah terlambat. Mereka dalam keadaan trans ringan, dimabuk rasa jujur yang terlalu mentah untuk diproses. Bang Ujang muncul di tengah kerumunan. Entah dari mana dia mengangkat tangan dan berteriak dengan suara nyaring seperti gema. "Warga Gang Senggol, kalian telah melampaui batas kebenaran. Saatnya di-reset." Dan dengan satu ketukan pada alat seperti remote, semua warga tertidur. Serempak, seperti habis makan rendang plus obat batuk. Bejo dan Dio terdiam. "Apa yang barusan terjadi?" tanya Bejo. "Overload emosi," jawab Bang Ujang. "Cilok bocor itu terlalu pada terasa. Tanpa filter, manusia akan jujur secara brutal. Efek sampingnya, ngantuk permanen selama 3 jam. Jadi ini bencana rasa, bisa dibilang. Tapi tenang, ini bisa diperbaiki." Bang Ujang mengaktifkan alat seperti thermos rice cooker, yang ternyata adalah pemurni rasa. Semua emosi yang terlepas diserap kembali. Warga mulai sadar, pelan-pelan, tanpa ingat apapun. "Jadi, mereka lupa semuanya?" tanya Bejo. "Ya, tapi hasilnya tetap ada. Mereka akan merasa lebih ringan, tanpa tahu kenapa. Itu rahasia kerja kami." Dio menatap tusuk sucinya. Lampunya kembali biru, tapi ada satu cahaya ungu kecil di ujung, tanda bahwa masih ada satu emosi jahat yang belum netral. Dan itu datang dari seseorang yang tak terduga. Malam itu langit Gang Senggol tampak seperti permukaan wajan yang terlalu panas. Berwarna kelam dengan kilatan-kilatan biru aneh, pertanda bahwa dimensi rasa masih belum stabil sepenuhnya. Setelah insiden pesta cilok jujur, suasana kampung memang tenang. Tapi Dio tahu itu hanya permukaan. Ia terus memantau tusuk suci yang kini dikalungkan di lehernya, seperti jimat gaib Kohaya Bairunia, perlahan berubah ungu kehitaman. Itu artinya, ada emosi jahat yang belum netral dan sedang tumbuh dalam. Diam, Dio dan Bejo memutuskan untuk menyelidiki siapa yang menyimpan niat buruk itu. Mereka mencurigai warga-warga yang tidak ikut pingsan saat festival cilok jujur salah. Satunya adalah Pak Maman, tukang las yang dulu pernah protes karena Bang Ujang menggeser tempat mangkalnya. Mereka mendatangi rumah Pak Maman malam-malam, berbekal tusuk detektor milik Bejo dan saus pengaman spiritual campuran kacang, bawang putih dan doa dari internet. Tapi sesampainya di sana, rumah itu kosong. Namun ada satu hal ganjil di dapur. Terdapat replika gerobak cilok lengkap dengan lampu neon dan cat biru, persis seperti milik Bang Ujang. Di atas meja, tersusun rapi buku catatan tebal bertuliskan, rencana mengambil alih portal cilok dan menjual emosi ke Shopee Food Dimensi 7. Dio dan Bejo saling pandang. "Woi, ini pengkhianatan lintas dimensi," gumam Bejo. Ternyata, Pak Maman telah mencuri satu cilok bocor dari ruang penyimpanan Bang Ujang dan melakukan eksperimen sendiri. Ia percaya bahwa emosi manusia bisa dijual sebagai komoditas digital untuk aplikasi antar makanan di dimensi lain. Dalam salah satu catatan, tertulis, jika emosi galau bisa dikemas dalam cilok dan dijual sebagai perasa tambahan, maka setiap curhatan bisa dijadikan topping virtual. Ini peluang! Dio menyadari sesuatu yang lebih gawat. Portal ke planet Bekasi bisa dibajak dari dalam kampung. Keesokan harinya, tusuk suci berkedip hebat. Dio dan Bejo mendapati satu fakta mengejutkan. Portal rasa milik Bang Ujang telah disabotase. Stilek, yang seharusnya memurnikan emosi mulai berubah bentuk, ada yang meleleh, ada yang membeku, bahkan ada yang berbunyi ngik-ngik seperti sandal bocor. Bang Ujang muncul dari balik portal dengan wajah pucat. Pak Maman telah membuka jalur ilegal ke dimensi ke-7. Jika ini tidak ditutup,
Emosi warga akan digunakan sebagai bahan iklan Galaxy. Seluruh rasa cinta kalian bisa dikomersialisasi sebagai permen rasa patah hati. Dio mengangguk mantap. Gak bisa bang, perasaan orang bukan buat dijual. Apalagi dalam bentuk cemilan, Bijo menambahkan, kecuali dijadikan film Korea. Itu masih bisa diterima. Mereka bertiga pun bersiap menyerbu markas Pak Maman, yang kini diketahui berlokasi di atas ruko tua dekat bengkel. Di sana, Pak Maman telah membangun pemancar emosi alternatif alat raksasa berbentuk tusuk sate dengan parabola di ujungnya. Ia duduk di kursi malas sambil menyeruput cilok cair dari blender. Ah, rasa bimbang remaja, favorit gue, katanya dengan suara licik. Bang Ujang melangkah maju. Kamu melanggar aturan antar galaksi, dan lo melanggar pasar bebas, balas Pak Maman. Ini era digital, bahkan curhat bisa dijadikan NFT. Dio mengangkat tusuk suci. Lampunya menyala merah menyala, menandakan level bahaya maksimal. Tapi untuk menghentikan alat Pak Maman, mereka harus memasukkan cilok netral ke pusat pemancar. If to watch, satu dari mereka harus makan semua cilok penuh emosi, menyerapnya, dan menjadikannya satu emosi murni. Gua aja, kata Dio. Lo yakin? Tanya Bejo. Yakin, gue udah kenyang rasa galau sejak SD. Dio mengambil 10 cilok emosi yang mewakili marah, sedih, rindu, kecewa, cinta yang ditolak, mimpi yang gagal, iri, penyesalan, kesepian, dan harapan palsu. Ia memakannya satu persatu. Matanya memerah, tubuhnya bergetar. Setiap tusuk seperti meledakkan kenangan dan rasa lama yang tertimbun. Tapi di ujungnya, muncul satu bentuk emosi baru, keikhlasan. Dengan energi itu, ia melempar satu cilok ke pusat parabola. Sebut, cahaya membungkus seluruh ruko, pemancar hancur, dan semua portal dimensi 7 ditutup. Pak Maman terdiam. Kenapa? Bisa gagal? Bang Ujang menatapnya. Karena rasa sejati tidak bisa dijual, ia harus dijaga. Beberapa hari berlalu sejak insiden pemancar emosi. Kampung Gang Senggol mulai kembali normal. Tak ada lagi cilok bocor, tak ada pengakuan massal, dan kucing gembul pun sudah tidak melayang lagi. Kini dia hanya tidur seharian di warung Bu Sumarni. Dio menjadi pahlawan kampung, walaupun ia tidak terlalu suka disebut begitu. Ia hanya anak SMA biasa yang kebetulan bersentuhan dengan alien cilok dan sempat menyelamatkan dimensi manusia dari dijadikan iklan snack Galaxy. Suatu sore, Bang Ujang memanggil Dio dan Bejo ke lapangan kecil dekat rel kereta. Di sana, berdiri benda yang belum pernah mereka lihat, gerobak raksasa berbentuk cilok, dengan mesin turbo di belakangnya dan antena yang mengarah ke langit. Apa ini bang? Ini kendaraan pulang saya. Bejo terdiam. Jadi, lo mau ninggalin kita? Bang Ujang tersenyum lembut. Tugas saya selesai. Cilok rasa telah menjalankan misi utama emosi kalian. Sudah seimbang, rasa manusia masih layak untuk diperjuangkan. Dio menatapnya lama. Terus, siapa yang akan jualan cilok di sini? Bang Ujang menyerahkan satu tusuk logam berbentuk bintang. Cilok bukan sekadar makanan, ia jembatan rasa. Selama ada kejujuran dan bumbu kacang, siapapun bisa jadi penjaga rasa. Lalu Bang Ujang melangkah ke gerobak. Mesin menyala, lampu biru berkedip, dan dalam hitungan detik, gerobak cilok itu terbang ke langit, menghilang dalam cahaya yang seperti saus kacang dicampur pelangi. Bejo mengusap air mata. Gue bakal kangen Bang Ujang. Dan ciloknya. Dio tersenyum. Tenang, sekarang giliran kita. Mereka mendirikan kedai baru. Cilok Rus rasa kamu curhat. Kami olah. Warga datang satu persatu. Mereka tidak tahu rahasia besar di balik tusak-tusak cilok itu. Tapi mereka tahu satu hal. Cilok ini membuat hati mereka lebih ringan, dan saat malam tiba, tusuk suci Dio kembali bersinar biru. Sebuah sinyal dari langit menampilkan tulisan samar, terus jaga rasa. Kita akan bertemu lagi saat emosi manusia mulai membusuk. Bang Ujang dari planet Bekasi, cilok, makanan sederhana yang sering dianggap remeh, dalam kisah ini berubah menjadi simbol rasa manusia. Kenyal, terkadang pedas, kadang membingungkan, tapi selalu jujur. Bang Ujang bukan hanya alien dari planet Bekasi. Ia mewakili sesuatu yang lebih besar, makhluk atau entitas yang menghargai rasa manusia yang paling jujur. Rasa yang selama ini dipendam, yang tidak bisa diceritakan ke siapapun, yang hanya bisa diakui lewat tusuk cilok. Dalam diam, Dio, remaja biasa, menjadi pahlawan bukan karena kekuatan super, tapi karena keberanian untuk menerima dan menghadapi rasa itu, untuk mengolahnya dan membagikannya kembali dengan tulus. Sementara Bejo, si kocak, menunjukkan bahwa tidak semua harus sempurna. Bahkan kekonyolan pun bisa jadi jembatan untuk membantu orang lain mengeluarkan rasa tanpa takut. Pak Maman menjadi representasi dari sisi gelap,
Manusia keinginan untuk memanfaatkan emosi, menjual rasa, dan mencari untung dari kesedihan orang lain, tapi pada akhirnya, kebaikan tetap menang. Karena rasa yang tulus tak bisa dimanipulasi. Kita semua punya rasa, punya luka, punya kenangan yang sulit dihapus. Tapi kisah ini mengajarkan, tidak apa-apa untuk jujur, tidak apa-apa untuk mengakui. Tidak semua harus disembunyikan, karena saat rasa dibagi, dunia menjadi lebih ringan. Jadi, saat kamu beli cilok berikutnya, siapa tahu itu bukan cilok biasa. Siapa tahu itu adalah misi dari planet Bekasi.